2, 3, go! Ngeliat mobil ini tuh bikin kita flashback ke masa lalu dan senyum-senyum sendiri teringat sama kombi yang ikonik gitu. Tapi percayalah kepada kami, kalau Volkswagen gak cuma merancang mobil ini menjadi sebuah mobil yang sentimental, tapi juga mobil ini sangat andal. Volkswagen sejak lama terkenal dengan mobil-mobilnya yang ikonik. Sebut aja VW Kodok, VW Safari, sampai VW Kombi. Pada masanya mobil itu warawiri di jalan Indonesia dengan gayanya yang mencolok. Hingga akhirnya VW mendatangkan ini, ID Buzz, yang terinspirasi dari Kombi. Cuma bedanya ini full elektrik. Dan jangan kaget dengan harganya ya. Karena untuk meminang mobil ini, kita perlu siapin budget lebih dari 1 miliar. Bahkan hampir 1,5 miliar. Dengan harga yang nggak murah, tentu membuat ID Buzz ini jadi masuk ke dalam segmen mobil yang premium. Dan karena ini adalah sebuah MPV, jadi saingannya jadi agak-agak ngeri-ngeri tuh. Mobil ini praktis bersaing melawan name it, kayak Kia Carnival, Hyundai Staria, bahkan di kelas yang luxury mereka juga berhadapan dengan Toyota Alphard, Lexus LM, dan karena ini adalah sebuah full elektrik, jadi juga bersaing melawan Denza D9. Tapi rasanya Volkswagen nggak perlu ambil pusing dengan mobil-mobil yang tadi kamu sebutkan. Karena ini adalah sebuah ID Buzz, dan ID Buzz adalah ID Buzz. Ini mobil yang desainnya ikonik sekali, dan rasanya pembeli mobil di kelas ini tuh udah nggak perlu lagi mikirin mobil sana lebih murah, mobil sana lebih canggih, mobil sana lebih menawarkan teknologi yang modern. Enggak, karena pembeli mobil yang akan meminang ID Buzz ini, rasanya nggak perlu ambil pusing, nggak perlu pikir panjang untuk membeli mobil ini. Jelas desain ID Buzz ini istimewa. Permainan garis desain yang klasik, lekuk di tubuhnya, emblem yang jumawa gede-gede, sampai penggunaan lampu yang modern sekali. Lampunya canggih BTW. VW menyebutnya dengan IQ Light. Mobil yang kami tes ini hadir dengan warna yang spesial. Meski tidak se-ikonik kalau dikasih warna two-tone dengan model bodi atas yang warnanya putih, tapi ternyata ID Buzz dikasih warna single tone yang mencolok gini juga oke banget. Jadi berimajinasi sih, kira-kira cakepnya dikasih livery apa ya? Sebagai mobil yang dimensinya besar dan juga wheelbase-nya panjang banget, serta dirancang hanya untuk 6 orang penumpang, gak heran kalau mobil ini tuh jadinya lega kabinnya. Dan bagasinya pun, meski jok baris ketiganya dibuka, ini hitungannya masih lega teman-teman. Dan ini mobil bisa dimacem-macemin. Artinya jok belakangnya bisa dilipat, mau jok belakangnya dilipat dan dilepas, mau jok baris keduanya dilipat banget. Ya ada banyak konfigurasi untuk menggunakan mobil ini sebagai mobil angkutan. Bicara soal kabinnya yang bisa dimacem-macemin, sayangnya VW nggak merancang itu secara intuitif. Maksudnya mobil ini tuh kalau mau diatur-atur joknya harus buka sana-sini. Sementara itu, kalau berkaca sama mekanisme pelipatan joknya Honda Stepwagon, kan itu praktis banget ya. Jadi saran kami, insinyur VW harus main ke Jepang nih buat belajar meringkas-ringkas. Sama Marie Kondo kali ya. Anyway, jadi penumpang VW ID Buzz ini sih, dimanapun duduknya, lega coy. Duduk di baris ketiga sini, hitungannya nggak kayak anak tiri, karena joknya nyaman dan fiturnya lengkap. Apalagi ini, kalau kita duduk di bangku baris kedua, enak banget. Mana ke bagian kaca kecil yang bukannya nyamping lagi, unik banget ya. Ya tapi buat kita bapak-bapak nih, biasanya singgasananya di depan sini nih. Di balik setir, di kursi depan sini ya nggak Pak? Kita biasanya mayoritas menghabiskan waktu di depan sini. Tapi nggak khawatir, karena di depan sini juga nyaman. Bukan hanya karena joknya enak, empuk, tinggi, posisi berkendaranya commanding banget. Tapi di balik joknya ini ada kursi pijitnya. Nih, bisa kita pakai, enak banget. Terus juga ada penghangat jok yang pastinya jarang kita pakai di Indonesia. Jadi supir, kita dimanjain banget sama visibilitas yang top. Kacanya gede-gede nih, jadi aman. Terus ada kamera 360 derajat juga. Dan ada segudang sensor yang ngawal kita kalau mau parkir atau masuk jalan sempit.
Cuma ini ya agak ngeselin deh, adalah sistem pengaturan spionnya yang lelet banget. Kalau kita mau lipat atau buka masih tunggu berapa detik, keburu disambar nih spion. Nah, yang ngeselin juga nih, pengaturan kacanya yang dibuat sok minimalis. Jadi kita ribet, kadang kepencet tombol rear, jadinya malah buka kaca belakang. Bisa panik sini di gerbang tol. Harus diakui, beberapa hal dari mobil ini tuh terasa kurang intuitif. Dan hadir juga dengan tombol-tombol yang entah kenapa dikasih capacitive touch gitu. Jadi kalau kita misalnya mau atur ini volume, tinggal kita geser-geser dikit aja, colek dikit, kegeser. Dan artinya kalau kita lagi pakai setir ini nih, kalau kita putar balik atau megangnya terlalu rendah, bisa aja kesentuh-sentuh ini tombol-tombol yang ada di setirnya dan itu tuh mengganggu. Terus mumpung kita lagi agak-agak mengkritik, marah-marah dikit gitu ya, sebal-sebal dikit, sekalian aja kita bahas nih. Ini panoramic roof-nya cakep sih, gede dan bikin mobil auranya jadi premium banget. Tapi sayangnya ini tuh nggak dibekali dengan curtain atau gorden. Buat kita di Indonesia sih, kadang-kadang berapa kota nih, kayak kita sekarang syuting di BSD nih, matahari 3 nih. Jadi panas banget ke dalam kabin, dan ya dikasih shading kayak gini, itu tuh ternyata nggak begitu banyak membantu. Karena masih tembus dalam kabin, kalau kita parkir, bikin mobil suasana jadi panas banget. Tapi itu semua hanya segelintir dari fitur yang kami kurang suka dari ID. Buzz ini. Sisanya sih banyak banget fitur yang keren-keren. Nih, kayak head unitnya lengkap banget dan jelas informasinya soal pengecasan sampai fitur-fiturnya. Nih, mobil Cina harus belajar dah dari VW untuk urusan desain UI dan UX head unit. Terus mobil ini juga udah dibekali ADAS. Meski hanya adaptive cruise control dan fitur tolak bala nabrak depan atau keluar lajur, tapi cukup lah ya. Nah ini fitur yang kami suka banget dari ID. Buzz, yaitu kompartemen tengahnya bisa dilepas. Nih, jadi kalau kita lagi camping, tinggal lepas aja jok baris ketiganya, lepas juga partisi di belakang, jadi lengkap tuh. Ada kursi, ada meja, dan ini nih, ada lemarinya. Memang, urusan akomodasi, mobil gede kayak gini udah pasti mantep deh. Ini bahkan lacinya aja bisa dicopot-copot. Tapi kalau pas dipasang, ini tuh bermanfaat banget buat naruh apapun. Dan perintilannya bahkan bisa dimanfaatin juga nih. Bisa buat sekat laci, sampai bisa buat buka tutup botol. Terus cup holder juga ada nih, ngumpet di tengah. Mana ini laci penyimpanan di pintunya juga gede banget. Bawa botol gede aman ini. Dan yang kami suka juga, semua tuh bisa diakses dengan mudah dan gampang dipahaminya. Nah, kayak tadi saya bilang di awal, mobil ini tuh bisa banget diandelin. Bukan hanya karena fiturnya lengkap, kabinnya lega, desainnya ikonik, tapi yang paling penting adalah mobil ini hadir dengan spesifikasi yang dikdaya. Ini membuatnya jadi sangat bisa diandalkan, karena kalau dipakai sehari-hari sih lebih dari cukup lah ya. Ini mobil enak banget, terus juga keren gitu ya. Tapi mobil ini juga yang patut dicatat adalah siap banget dipakai jalan jauh bareng keluarga. Dipakai road trip, dipakai liburan, siap banget. Karena baterainya besar dan ngecasnya cepat. VW membekali ID. Buzz dengan baterai 91 kWh dan diklaim jarak tempuhnya bisa tembus 487 km. Di atas kertas sih untuk mobil sebongsor ini hitungannya masih oke lah, nggak terlalu boros tapi juga nggak masuk hitungan mobil irit. Kalau lagi main irit bisa dapat di atas 5,5 km/kWh. Nah asiknya mobil ini bisa dicas dengan rate pengecasan DC hingga 200 kW. Tapi itu dan kondisi yang ideal ya. Kenyataannya kami pernah dapat di atas 165 kW, tapi udah cukup banget kok. Toh belum banyak ya casan ultra fast charging di Indonesia. Asiknya juga, VW membekali mobil ini dengan motor listrik yang disimpan di roda belakang atau rear wheel drive. Lebih natural rasanya. Dan motor listriknya itu bertenaga 100 torsi yang besar teman-teman. Akselerasinya cepat banget dari 0 ke 100 km/jam untuk mobil yang sebongsor ini. Bahkan diklaim mobil ini bisa melesat top speednya hingga 165 km/jam. Dimana itu kencang teman-teman untuk mobil yang lagi-lagi bongsor. Ya kalau saya sih nggak pede ya untuk bawa mobil sebesar ini dengan kebut-kebutan, karena agak kurang pas juga dengan plot handling dan suspensinya. Bagi saya sih bawa mobil ini tenang-tenang aja, nyantai, sehingga penumpang senang, kita yang nyetir jadi tenang. Layaknya MPV bongsor yang berat dan tinggi, VW ID. Buzz ini juga rawan limbung saat kita pacu di tikungan. Apalagi karakter sok mobil ini juga diset menengah dan cenderung empuk deh. Ya pakai mobil ini harian sih tentunya bisa bikin senang penumpang, karena karakter mainnya yang nyaman.
Di sisi lain, kita sebagai supir juga dimanjakan banget dengan karakter setir yang akurat, terus komunikatif. Dan mobil ini juga nyatanya nggak terlalu intimidatif loh, kalau kita terbiasa. Ada satu hal yang juga penting untuk dibicarakan, yaitu ketika mengetes mobil ini tuh banyak orang-orang di jalanan yang ngelihat dan senyum-senyum melihatnya. Karena mobil ini memang sebegitu ikoniknya. Jadi bukan hanya bagi kita yang menumpang, bukan hanya bagi kita yang menyetir mobil ini, tapi VW ID Buzz praktis membawa kegembiraan bagi banyak orang yang melihatnya. Dan itu jadi hal yang sangat penting karena bagi kami, nggak banyak pabrikan di zaman sekarang yang bisa bikin mobil se-ikonik ini. Yang bisa bikin mobil se-spesial ini, dan itu adalah kelebihan dan istimewanya dari VW ID Buzz.